Jadi geodesi itu tidak populer. Barangkali 1-2 orang yang mendaftar setiap tahun itu. Kalau menurut saya, Iya, Pak. Ikatan Survei Indonesia itu kan di Indonesia ini adanya. Iya, Pak. Nah itu kalau menurut saya organisasinya itu harus diatur betul dan harus aktif gitu. Itu saya sudah beberapa kali mengemukakan hal seperti itu ke Pak Trismadi. Dia kalau soal hidrografi Indonesia, dia itu yang tahu. Adakan, jadi betul-betul Indonesia ini dilibatkan gitu. Jadi membuat perkumpulan itu ada kumpulannya apa? ISI. Iya, ISI, Pak. Ikatan ISI, Survei Indonesia. ISI pusat, ISI daerah, semuanya bekerja gitu. Jadi jangan tergantung pada itu pusat saja gitu. Nah kalau saya membayangkan itu, dan itu mungkin sekali gitu. Itu banyak yang kejadian. Konferensi atau apa gitu. Ini dia pertanyaannya sudah dari dulu yang begitu tuh kok dia kebukakan lagi atau apa. Nah, artinya kan dia tidak mengikuti, tapi ngomong. Nah jadi itu soal organisasi gitu. Betul-betul itu dan diaktifkan, dan betul-betul pusat ini harus mengetahui dan mengorganisir sampai begitu. Tahun 89 saya nggak bisa lagi membiarkan 5 tahun isi vakum. Saya yang mengundang atau mengadakan kongres luar biasa. Nah, waktu tahun 75 saya diminta oleh teman-teman, ya udah kita ambil Ikatan Survei Indonesia lah. Kenapa ikatan? Kita nggak punya alasan lain. Kalau tanya kenapa ikatan, ya kita pakai aja ikatan. Tahun 72 itu saya ajak mereka, ya idenya kan 72 muncul. Kemudian saya harus menyiapkan anggaran dasar segala macam, saya ajak mereka. Itu kita mengadakan workshop bersama planologi, Ikatan Ahli Planologi, IAP. Kita workshop bersama di Cipanas. Isi sama IAP. Nah, itu yang saya inginkan sekarang. Nah, saya senang IVI kemarin pada waktu sesudah 50 tahun kan ada rapat waktu itu, ada rapat. Jangan merasa semua harus kita yang ngatur, kita nggak bisa ngatur. Itu yang pokok dari Ikatan Survei Indonesia itu di situ. Pokoknya pemikiran adalah kolaborasi. Nah, satu hal lagi yang saya ingin sekali, keterlibatan muda, anggota muda. Di dalam anggaran dasar saya jelaskan, saya tuliskan ada anggota muda, dan itu karena saya alami di Amerika. Kalau ada konferensi di Washington, saya diajak, kemudian wah, senang sekali, suruh nyusun ini pameran. Nah, di situ pemikiran saya, anggota muda harus, pokoknya saya ingin isi harus kerjasama erat sekali dengan mahasiswa. Sebelum anggaran dasar ini diresmikan tahun 75, itu kita sudah sampaikan ke Asosiasi Internasional Fotogrametri, sudah kita jadi anggota, sudah sebelum anggaran dasar ada itu sudah ada. Jadi draft dari anggaran dasar itu dibawa oleh Pak Koco waktu itu, Cokro Suwarno, dibawa ke kalau nggak salah di Copenhagen atau di mana ada kongres International Society of Photogrammetry waktu itu. Tapi sesudah itulah, jadi ada jeda 5 tahun itu yang semua berubah ke arah FIG. Oke, saya senang FIG, bagus sekali. Tapi bukan satu-satunya saya maunya. ISI itu dibentuk tahun 74 ya, 1974. Kalau nggak salah tanggalnya 17 Juni. Waktu itu saya masih mahasiswa dan saya aktif sebagai surveyor ya. Jadi pada saat saya mahasiswa itu sudah banyak pekerjaan yang berkaitan dengan survei pemetaan. Kebetulan salah satu yang mengusulkan ISI itu adalah mendiang Pak Klas Villanueva, itu dari dosen geodesi.
Jadi kebanyakan memang ISI itu dibentuk oleh orang-orang geodesi ITB waktu itu, termasuk Pak Koco. Ya dengan sendirinya karena saya merasa sebagai surveyor ada profesi, organisasi profesi Ikatan Surveyor Indonesia, ya saya dengan sendirinya ikut. Gitu. Karena waktu itu saya sebagai surveyor lah, artinya memang saya orang yang suka ke lapangan, mengumpulkan data, mengolah sampai menjadi peta. Itu jadi salah satu modifikasi karena saya memang berasal dari atau kehidupan saya awal itu adalah sebagai surveyor. Kira-kira kan sudah kalau tahun kurang lebih 40 tahun yang lalu ya. Jadi sudah lupa apa yang saya kerjakan pada saat itu. Tapi pada umumnya isi pada saat awal-awal tuh lebih banyak kegiatannya itu adalah pelatihan, pendidikan, seminar yang hubungannya dengan sumber daya manusia. Karena pada saat itu memang kita masih lemah sumber daya manusianya gitu. Jadi mungkin hampir semua kepengurusan selalu titik beratnya ke peningkatan sumber daya manusia melalui seminar, melalui pameran. Dari situlah sumber daya surveyor bisa ditingkatkan itu. Ya dulu nggak tahu ya, karena pada saat itu mungkin geodesi ITB itu termasuk yang paling tua gitulah, sehingga orang melihat kalau udah survei pasti geodesi gitu kan. Jadi kebetulan saya juga termasuk senior lah artinya ya. Jadi masalah relasi apalagi dengan perusahaan-perusahaan alat ya, itu bukan main lah, artinya dalam pengertian lancar. Pameran-pameran isi atau pameran survei pemetaan itu selalu didukung oleh perusahaan-perusahaan penjual alat. Karena bagi mereka disinilah tempatnya dia berjualan gitu loh. Setiap kali ada seminar selalu ada pameran, setiap kali ada pameran pasti ada seminar. Di Bandung tuh pamerannya di Gedung Merdeka juga. Oh, Gedung Merdeka. Ya, Gedung Merdeka kan bukan main kan. Di Jakarta tuh biasanya di hotel yang terkenal gitu. Ya, walaupun masyarakat itu tidak banyak yang datang ya, dibandingkan pameran mobil, pameran apa. Tapi kan menunjukkan bahwa ini bukan main gitu loh. Ya. Iya kan, kalau tempatnya Gedung Merdeka, wah bukan main kan gitu. Jadi biasanya ya itulah salah satu dari sisi bisnisnya ya, tempat tuh sangat penting gitu kan. Sehingga apakah itu yang jual alat, apakah itu peserta, itu pasti akan melihat gitu. Jadi itulah yang saya harapkan isi bisa membawa anggotanya yang profesional, yang punya keilmuan, punya riset yang banyak ke level atas nama isi gitu kan intinya. Program utama saya sih, yang unggulan saya adalah bagaimana kita punya namanya direktori ya dulu ya, direktori anggota gitu. Itu pertama itu ya. Karena ini anggota berapa sih yang terdaftar, berapa alamatnya di mana gitu. Nah, itu produknya itu dengan itu juga sebetulnya sekjennya itulah ya Pak Agus ya, almarhum Agus Adilata, sudah almarhum juga itu. Okay. Nah, yang kedua hambatannya saya kira itu sekretariat ya. Waduh, sekretariatnya numpang-numpang kan. Itu program saya itu bagaimana apakah ini isi itu sudah terdaftar di pemerintahan tidak gitu sebagai organisasi masyarakatan ya. Yeah. Ya guyonnya dulu kan ada isi itu ada dua gitu ini guyon ya. Tapi ya Ikatan Sekretaris Indonesia gitu kan. Nah ini Ikatan Sekretaris Indonesia. Jadi segera-segera lah kita urus lah. Yeah. Itu yang saya urus, yang saya sempat ngurusin itu. Nah cuman mungkin juga saya juga kesibukan dan segala macamnya jadi tidak lanjut. Tapi rasanya mungkin sekarang sudah diurus betul lah. Sudah terdaftar di pemerintahan sebagai organisasi masyarakat, terdaftar ya barangkali kita bukan organisasi politik ya. Organisasi masyarakat yang sifatnya ilmiah ya. Dari awal berdirinya ISI, saya aktif mengikuti kongres-kongres ISI sebelumnya.
Jadi hanya sebagai anggota. Nah, pada tahun 96 itulah pada waktu itu diangkat sebagai ketua umum pada waktu Kongres ISI di Surabaya. Sebenarnya pada waktu itu organisasi tunggal ya, ISI ya. Jadi belum ada Komwil di tiap daerah. Dan memang pada waktu itu juga mungkin alumni geodesi juga nggak terlalu bersebar di seluruh Indonesia, masih sedikit. Dan jurusan geodesi pada saat itu cuma 2 kan, yaitu jurusan geodesi di ITB sama UGM. Di BPN aja pada waktu itu, di daerah tuh nggak ada sarjana geodesi, semuanya ngumpul di pusat waktu itu. Nah, kalaupun ada paling sampai Surabaya, Bandung gitu. Di luar Jawa udah nggak ada. Kongres itu ya pertama itu adalah tempat berkumpulnya para surveyor, bagaimana berbagi pengalaman para surveyor di bidang masing-masing, membuat majalah survei dan pemetaan. Jadi disitulah orang bisa membuat karya tulis untuk mengisi paper-paper mau ilmiah ataupun pengalaman kerja. Jadi itu yang kita giatkan pada waktu itu adalah mengaktifkan atau memproduksi lebih banyak lagi majalah survei dan pemetaan. Sebenarnya sih hambatan juga nggak ada ya, cuma sebagai organisasi yang baru kita nggak punya dana gitu, dana yang tetap untuk kegiatan-kegiatan organisasi itu nggak ada. Jadi dana itu didapatkan secara sporadik, artinya kalau kita ada kegiatan ya kita berusaha mencari sponsor-sponsor, hanya itu. Tetapi dari organisasi sendiri kita kantornya juga nggak punya kan waktu itu. Sekretariatnya di mana, Pak? Sekretariat di mana ketua ISI berkantor. Oh, jadi yang melakukan di BPN? Ya di BPN lah sekretariatnya. Ternyata di BPN. Iya, itu aja hambatan sebenarnya. Kita tidak punya kas yang bisa menopang kegiatan organisasi. Gitu. Mungkin ya tugas ISI lah, sebagai tugas ISI juga yang mempromosikan bahwa pentingnya pengukuran pemetaan untuk pembangunan Indonesia, itu aja sebenarnya. Selain itu pun juga kita harus bukan go internasional begitu ya. Kita pun harus mendaftarkan diri pada organisasi internasional mengenai surveyor ini. Salah satu wadah dari organisasi internasional ini yaitu yang bernaung di FIG. Ya, komisi berapa ya? 7 atau komisi 6 saya lupa itu ya. Disitulah bergabung. Di dalam komisi ini bukan hanya geodit aja, juga kita bicara teman-teman kita, ada orang geografi, ada orang pertanian, ada orang apa begitu ya. Yang kedua, organisasi kita ini ISI juga sudah diakui di FIG, di tingkat regional kita juga anggota atau member dari ASEAN Flag. Flag ya, itu pengakuan sekali itu. Dan apa yang telah dikerjakan ya, saya membangun hubungan internasional khususnya di ASEAN Flag gitu ya. Nah, terus terang saat itu saya salut dengan ketua ISI sebelum saya, almarhum Pak Rudolf Martindas. Tahu ya, Pak Rudolf Martindas. Dialah yang betul-betul memberikan keyakinan pada dunia internasional, khususnya di regional ASEAN ini ya. Iya, kalau di Komwil ya program unggulannya sebenarnya memperbanyak jumlah anggota ya, merekrut anggota-anggota baru karena organisasi ini masih abu-abu lah ya. Kalau sekarang sebenarnya sudah jelas, sudah punya legalitas hukum karena adanya PP itu ya, sebagai implementasi di Undang-Undang Informasi Geospasial kan profesi sekarang udah diatur bahwa ISI Ikatan Surveyor itu satu-satunya organisasi yang mewadahi para surveyor ini kan. Sekarang sudah suatu organisasi profesi harus memiliki dewan etik untuk mengontrol anggotanya kalau ada yang melanggar etik ya, etika. Nah, sebagai organisasi lembaga baru, maka tugas utama dari Dewan Etik waktu itu menyusun draft kode etik surveyor
Indonesia. Ya, saya merasa berbangga hati karena draft itu dengan berbagai pembicaraan itu akhirnya disepakati menjadi satu naskah Kode Etik Surveyor Indonesia atau disingkat KESI, Kode Etik Surveyor Indonesia, dan sudah disahkan. Pada saat itu kita bercita-cita supaya profesi surveyor itu diakui. Dulu kan siapa lo? Gitu ya, nggak dikenal lah gitu. Kita tidak punya undang-undang, dokter punya undang-undang, arsitek punya undang-undang, apoteker punya undang-undang, kita nggak punya. Undang-undang pemetaan aja belum ada, apalagi undang-undang surveyor. Jadi itulah tekad kita pengurus untuk menggolkan supaya profesi surveyor ini diakui. Kalau nggak isi ya saya mungkin kurang gaul lah gitu ya, gitu ya, hanya dosen atau birokrat aja jadi ya. Tapi dengan isi, bergaul dengan segala macam background lah ya, segala macam background itu sangat membagikan saya sehingga berkenalan dengan banyak orang itu aja. Ya, baik. Tolong dijaga isi, marwahnya dijaga, dikembangkan terus. Yang mudah-mudahan suatu saat ada ketua FIG dari isi juga ya. Saya harapkan itulah aktif di council member di sana karena isi sudah cukup kuat lah sekarang secara finansial untuk membiayai aktivitasnya. Bergaullah di luar negeri. Ya, kalau di level ASEAN sih sudah lah ya. Sudah jadi ketua, sudah jadi sekjen, sudah jadi ini. Ya mudah-mudahan di level dunia dengan FIG itu kita bisa lebih berkiprah lagi lah. Mudah-mudahan lebih dikenal lagi yang aktif menjadi pengurus FIG di dunia gitu. Iya, Pak. Itu aja. ISI ini adalah rumah organisasi atau organisasi yang merupakan rumah bagi para profesional survei pemetaan. Dan itu saya kenal ketika saya masih mahasiswa. Tahun 74, ISI menyelenggarakan kongres di Jogja. Sebagai inisiasi saya waktu itu dengan kawan-kawan dirikan, sebutnya kita sertifikasi asosiasi ISI, BSA ISI. Inisiasi, sekarang mungkin sudah, saya dengar ya, sudah bagus sekarang, udah lancar, udah sertifikasinya jalan. Itu inisiasi waktu itu. Pertama kali Bapak BSA, mendirikan BSA itu saya ya waktu zaman saya. BSA-nya? Ya, tahun 2002-2003 lah awal-awal. Ya pokoknya program unggulan lah waktu itu. Kalau di internasional adalah FIG. Oh, FIG. International Federation of Surveyors ya. Gitu. Dan itu juga sempat berkiprah, saya ngikutin tuh sampai kita bisa menarik salah satu event conference FIG di Jakarta tahun 2004, alhamdulillah. Kalau zamannya Bapak kantornya di mana, Pak? Ya di Bako Surtanal, saya orang Bako Surtanal. Gitu. Saya kan orang Bako Surtanal, ya di Bako Surtanal. Terus sebelum saya Pak Kurdinanto Sarah, ya orang BPN, jadi BPN. Gitu, seperti itu. Jadi waktu menginisiasi BSA itu tadi, itu gimana Pak? Misal orang mau mengajukan, ya kita buat aturan intern, aturan isi aja lah. Saya tanda tangani bahwa kita punya program ini, kemudian kita membentuk BSA, kemudian BSA mempersiapkan dokumen apa yang harus diinginkan, bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana prosesnya sampai dapat sertifikat surveyor isi, gitulah kira-kira. Jadi saya ikut kegiatan di isi itu ya ikut-ikutan dulu ya, mulai dari tahun 88 ya. Saya dipercaya untuk membentuk Komil Jawa Barat. Oh, membentuk Komil Jawa Barat. Komil Jawa Barat, itu Komil yang pertama. Kenapa saya berkeinginan membentuk Komil Jawa Barat? Karena anggota ISI itu banyak tersebar di seluruh Indonesia. Ya biarpun tidak terlalu banyak ya di tiap-tiap daerah. Nah, sementara mereka itu kan perlu informasi. Betul. Gimana kalau misalnya untuk mengembangkan ISI ini kita bentuk komil-komil gitu ya. Iya. Supaya jangkauan dari anggota ISI ini tidak terlalu sentralisasi ke pusat dan bisa dihandle untuk informasinya di komil. Dan kebetulan Pak Sobar setuju waktu itu. Dan saya diangkat menjadi
Ketua Komilnya. Ketua Komil. Jadi Ketua Komil yang diangkat oleh pengurus pusat. Pengurus pusat. Ya. Itu periodenya 2002 sampai 2007 saya megang. Lama ya? Ya, megang. Cuma sampai 2004 saya full di pembentukan Komil Jawa Barat. Nah, dalam perjalanan itu ada peraturan-peraturan pemerintah mengenai penggunaan tenaga profesional ya yang mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing. Kebetulan landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 mengenai jasa konstruksi. Mengenai jasa konstruksi. Nah, itu juga setelah kita bicara lagi dengan pengurus pusat dan stakeholder yang lainnya, keperluan untuk anggota ISI itu dalam mencari kerja harus ada sertifikat kompetensi waktu itu yang berbasis ke Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, pengurus pusat menugaskan waktu itu Pak Agus Hermawan, Agus Hermawan sebagai kepala BSA, ya, yang sifatnya independen. Kepengurusan BSA tidak bersatu dengan kepengurusan ISI. Jadi, jadi yang diangkat oleh ketua pengurus pusat itu adalah ketua BSA. Ketua BSA diberi wewenang untuk membuat formatur. Ya. Tahun 2007 Pak? Tahun 2004. Oh 2004. Tahun 2004. Jadi pada saat saya memegang Komil Jawa Barat. Komil Jawa Barat, Pada saat itu yang berhak melaksanakan akreditasi adalah LPJK. Ya. Dengan di bawah lisensi BNSP. Dalam perjalanannya tahun 2024 pengurusan administrasi 2006 kita baru bisa melaksanakan sertifikasi untuk anggota. Jadi istilahnya dulu itu bukan bidang tapi klasifikasi. Klasifikasi. Ya, yang pertama itu adalah untuk teristris. Ya. Yang kedua bidang keahlian fotogrametris. Yang ketiga remote sensing. Yang keempat hidrografi dan batimetri. Yang kelima sistem informasi geografis. Nah, jadi ada 5 klasifikasi. Ada 5 klasifikasi ya. Pertama itu kan Pak Sukoco. Pak Sukoco. Iya, Sukoco. Di sudut. Oh, yang di sudut di bawah Pak Sopati ya itu ya. Iya. Kita kongres pertama di sana. Kita pernah ngadain kerjasama dengan Australia. Kita bikin Tropical School of Geodesy. Itu apa kegiatannya? Ngapain aja tuh? Itu training aja. Training aja di Indonesia tapi ya? Iya, di Indonesia. Kemudian ada satu lagi yang kartografi, modern kartografi. Nah, kita kerjasama dengan ICA. Dengan ICA? Ya, ICA International Cartography Association. Iya. Oh, oke. Ya. Yang paling seru memang sebetulnya waktu Pak Maman, keterampilan itu, teknisi, itu kita bisa sampai akses itu 1000-an loh. Ngurus sekretariat itu tidak perlu banyak-banyak orang kok. Berdua cukup. Satu gerak, satu yang di dalam. Saya berharap supaya keanggotaan ISI itu bisa aktif anggota-anggotanya, di istilahnya di database-kan lah. Jadi intinya waktu itu gitu, pembentukan Komil sama pencatatan anggota ISI dalam database yang sebaik mungkin. Waktu zaman Pak Sobar, nah zaman Pak Beni, memang karena temen itu saya lebih banyak minta supaya organisasi ISI itu lebih profesional. Yang paling berkesan kalau ISI mengadakan forum ilmiah tahunan atau mengadakan munas. Kenapa? Di situ saya bisa ketemu teman-teman lama, bisa ketemu adik-adik yang baru-baru yang sekarang
reuni, ya seperti reuni gitu kan. Itu disitulah yang menyenangkan saya, dan saya bisa melihat ternyata perkembangan geodesi, geomatika, perkembangan IG itu sudah sangat pesat, dan diharapkan ISI ini bisa sebagai perkat itu tadi antara perguruan tinggi, pemerintah, sama industri gitu kan, dan juga dengan alumni-alumni. Nah kemudian bagi Konwil yang di luar Jawa juga udah mulai bagus. Makanya target kami waktu itu ingin mengembangkan konwil-konwil lainnya. Tapi itu tadi saya sampaikan bahwa tidak meratanya para surveyor yang ada di negeri ini. Jadi kebanyakan bertumpuk di Jawa gitu ya. Atau di luar Jawa pun di daerah-daerah tertentu aja gitu ya. Padahal kita inginkan seluruh Indonesia ini sudah ada konwil gitu. Semua anggotanya harus komitmen. Kemudian stakeholder semua yang berkaitan dengan ISI ini juga harus komitmen untuk mengembangkan bukan organisasinya, tetapi tujuan organisasinya menjadi suatu wadah yang betul-betul bermanfaat bagi anggota, bagi negara, bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi seluruhnya bermanfaat. Bagi pengusaha-pengusaha kan juga harus bermanfaat. Jadi bagi saya yang itu tuh komitmen itu yang harus dijaga baik gitu. Kuncinya perkuat ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian perkuat jaringan. Iya, perkuat jaringan. Kalau kita pintar tapi tidak punya jaringan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya join ISI gitu ya. Nah, kuncinya apa? Masuk ke ISI. Jadi ISI ini harus merasakan manfaatnya bagi anggota. Kalau ISI ini tidak bermanfaat, untuk apa saya masuk ke ISI? Nah, jadi ISI ini harus bermanfaat bagi anggota. ISI ini yang mari kita bergulir terus supaya ISI ini menjadi profesi yang terbesar ya. Dan ISI sekarang, zaman saya waktu itu alhamdulillah ISI dipercaya menjadi pimpinan dari Dewan Geomatika Indonesia, yaitu semacam organisasi profesi yang ada di Indonesia bidang survei pengukuran. Pada saat itu alhamdulillah ISI mendapat kepercayaan untuk gitu. Kita ini kantornya masih di luar Jakarta. Jadi memang udah punya kantor, tapi di daerah Cibubur itu daerah masuk Depok bisa jadi. Sehingga administrasinya untuk kita dengan teman-teman di luar negeri itu jadi rada sulit. Waktu itu karena Undang-Undang Informasi Geospasial nomor 4 tahun 2011 itu baru setujui oleh DPR, maka tentu kita sebagai organisasi profesi menjalankan amanah dari undang-undang. Kita itu kan di awal ya, Undang-Undang Informasi Geospasial baru ada tahun 2011, nomor 4 itu. Nah, kita itu bekerja, kantor pun masih baru. Kita bekerja tidak mikirin duit. Kita bekerja yang penting ISI ini jadi besar. ISI pertama itu di daerah Cibubur. Tapi Cibuburnya tuh agak di luar, jadi bukan masuk Cibubur. Dia masuk, saya nggak tahu tuh masuk Bekasi atau masuk Depok. Saya pikir, waduh ini nggak cocok nih gitu. Harus ISI itu kantor pusatnya harus di Jakarta. Kalau zaman Pak Weni, mungkin yang saya lakukan waktu selaku sekjen mencabut isi dari ketergantungan sekretariat terhadap PIG dan BPR. Oke. Kita bikin virtual office, terus habis itu dirasa kurang, kita lakukan fundraising dulu, pengumpulan dana. Lumayan dapat duit 825 juta, kita beli lupuk. Di daerah mana itu Pak? Cibubur. Oh Cibubur, iya. Itu yang pertama, sekresi pertama ya? Sekresi pertama itu virtual office, jadi tinggal sini. Iya. Terus sekre fisik bersama di Cibubur, di Citra Grad. Ya. Oke, itu jangan Pak Kirko jadi sekjen. Pak Weni, ketuanya. Ya. Oke. Itu ada sekjennya. Program tahap 1, nanti satunya dibantu ya periode pertama itu program
membangun fondasi ya Pak, membangun fondasi di mana dulu kita mindahin sekretariat karena aturan mainnya Cibubur tuh nggak sesuai dasar ADART, karena ADART-nya harus dibuat dalam proteksi. Jadi kita melakukan pengalihan aset Cibubur, kita beli aset yang di mana itu Pak? Aksana Raya itu Pak. Aksana Raya itu. PSH tetap ada, LSP tetap ada. Oh, BSH tetap ada. LSP tetap ada. Jadi untuk orang-orang yang keperluannya di PU, BSA. Oh, BSA. Kalau orang-orang yang keperluannya di BIG, di ini LSP. Begitu banyak perguruan tinggi geodesi dan geomatika gitu kan, tapi lulusannya pada waktu itu tidak begitu mengenal isi dan merasa tidak perlu menjadi anggota isi gitu. Nah, pada berapa bulan setelah 2 bulan kalau nggak salah setelah Pak Gego dilantik, kita roadshow ke perguruan tinggi dan kita bikin ini sertifikasi gratis. Dan nggak ada yang lulus ya? Itu lulusan fresh graduate. Fresh graduate, ya betul. Itu kita roadshow ke ITB, kita ada ini ke UGM, ke ITS ya, dan ya masing-masing rektor bahkan pemberian. Jadi pas wisuda mereka nggak cuma dapat ijazah, tapi dapat ijazah plus sertifikasi isi. Nah, dari situ yang muda-muda itu kita rekrut, kita kerjasama sama PTSP ya. Jadi PTSP PKI waktu itu kalau mau ini harus membayar isi. Nah, di zaman kita itu kita buat aturan bahwa isi itu hanya untuk S1 dan hanya untuk geodesi atau perpetaan lah pokoknya gitu S1. Terus mulai saat itu saya ngirim yang surveyor, pembentukan yang surveyor kita bikin. Ada kompartemen yang surveyor di bawah 35. Dan selalu saya kirim untuk pergi-pergi ke luar negeri juga supaya tidak yang 235. Kita ketemu Menko Darmin Nasution, ketemu Menteri ATR, waktu itu kita menggagas usulan PTSL yang sekarang inilah. Dengan stick nama itu kita undang tuh. Lumayan tuh, habis banyak tuh ya. Tapi yang modalnya Komwil Jawa Timur itu ya Pak. Iya. Itu inisiasinya dari ISI Pak? ISI. Dan periode 2, kalau yang luar negerinya selain Asia Agama ini, kita ada kerjasama bilateral sama Taiwan. Itu digagas sama Wakil Presiden Taiwan karena dia punya South-South policy, jadi mengarah ke tidak hanya ke barat tapi juga mulai ke selatan, salah satunya Indonesia. Jadi waktu itu kita tanda tangan MOU lah dengan ketua ISI-nya Taiwan. Surveyor ISI, biasanya surveyor ISI itu kerjanya untuk PIG BPN. Ada kita surveyor ISI untuk IMB ya Pak ya? IMB betul. Ya sama dengan PTSP Jakarta. Dengan PTSP gitu, itu juga kita. Terus kita bikin ya semacam marketplace-nya untuk itu gitu ya Pak Satoni ya, sehingga masyarakat bisa berhubungan langsung dengan surveyor. ISI itu harusnya jadi asosiasi profesi gitu, jadi ya harusnya anggotanya profesional, profesi, pengurusnya profesi gitu. Kalau saya berpikir dulu mimpinya, jadi orang-orang yang berprofesi di bidang surveying gitu. Nah, orang-orang yang berprofesi di bidang surveying itu kan perlu license. Nah, itu harusnya tugas ISI adalah melakukan pengawasan etik terhadap itu. Jadi pesan saya pokoknya harus berani melindungi dan menghukum anggotanya, kalau nggak dihukum masyarakat gitu. Ternyata literasi masyarakat terhadap profesi surveyor sampai detik ini itu masih perlu kita tingkatkan. Ini juga sebetulnya merupakan pesan ketika pertama kali saya beraudiensi dengan Bapak Kepala BIG, Profesor Aris Marfai. Beliau juga mengingatkan hal yang sama, Bu, ini tugas Ibu untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap profesi surveyor. Organisasi ISI sendiri, Mbak, sebetulnya itu sudah ada dalam PP ya, sudah ada dalam PP, kemudian juga di
PP-nya itu kalau tidak salah PP nomor 45 tahun 2021 yang dijabarkan lebih jelas lagi dalam peraturan BIG nomor 14 tahun 2021. Nah, di situ ya, organisasi kita ini jadi sebuah organisasi yang bukan organisasi yang liar gitu ya. Ini sudah di-mention di negara. Makanya setiap ada kegiatan-kegiatan dari institusi-institusi terkait, ISI itu selalu diundang. Ya, jadi waktu kita di Rakernas pertama, alhamdulillah salah seorang dirjennya berkenan hadir untuk menjadi narasumber Dirjen Minerba waktu itu. Kemudian juga kita membidik untuk bekerja sama dengan Kementerian Kemenko Perekonomian gitu kan. Alhamdulillah kita juga akhirnya diminta menjadi co-host ya untuk sebuah kegiatan yang sangat besar gitu ya, sangat besar dan meaningful di negara kita, yaitu One Map Policy. Mungkin nanti kapan kita jelaskan lebih. Oke, selain dengan FIG tadi, kita juga rutin melakukan pertemuan bilateral dengan Taiwan. Ya, dan untuk tahun ini bulan Agustus tanggal 27 ya 2024 itu kita sebenarnya diundang, saya selaku ketua ISI diundang untuk speech di acaranya SDGs ya kalau nggak salah, nanti mungkin bisa dipastikan lagi. Cuman sayang sekali karena bertepatan dengan acara lain saya di San Francisco, tepat sekali tanggal 27 juga gitu, jadi saya udah terbang juga ke situ saat itu. Akhirnya nanti akan diwakili oleh Pak Taufik, Wakil Ketua 2. Nah, kita itu berencana Mbak Raudah untuk ikut bidding menjadi tuan rumah acara FIG. Nah, kemarin saya sudah sempat bicara langsung dengan ketua FIG-nya, Dayan ya, Dayan, dan beliau sangat menyambut baik kan? Karena itu sebetulnya permintaan waktu kita di Amerika, ingat ya, ada permintaan dari beberapa negara, ayo dong Indonesia bidding, tapi memang kita nggak bisa sekedar mengajukan lalu langsung di-approve. Jadi kita harus melakukan proses memberikan proposal dulu, kemudian baru dilakukan bidding di kayak ada pemilunya sendiri gitu ya, ada votingnya sendiri, nanti siapa yang menang itu dapat. Dan paling cepat itu kita bisa ikut untuk bidding untuk tahun 2031 karena sampai 2030 itu sudah dimenangkan oleh Arab Saudi, sudah pasti. Cuman ini adalah sebuah kesempatan yang baik ya buat Indonesia. Mbak Rauda mungkin ingat ya waktu kemarin kita di Orlando kan sekitar 2.500 sampai 3.000 orang datang untuk event itu kan. Kalau itu kita bisa bawa ke Indonesia, ke Bali gitu kan, ya kita juga bukan sekedar memberikan manfaat buat organisasi kita, tapi juga manfaat ekonomi untuk masyarakat di sekeliling ya di Bali gitu kan. Hotelnya, makannya, apanya itu akan memberikan income yang cukup banyak. Dan makanya untuk itu kita harus melakukan kerjasama juga dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata. It's gonna be a big job, but saya yakin mudah-mudahan kita bisa. 2022 kita berhasil menyelenggarakan FIT yang pertama untuk kepengurusan ini, tapi juga waktu itu kita gabungkan dengan acara SEAS. Jadi FIT yang semula kita biasanya adakan levelnya nasional, pada saat itu kita bisa laksanakan menjadi internasional. Waktu itu saya ingat sekitar 850 peserta dari 12 negara ya hadir. Yang paling baru Mbak Rauda dan salah satu yang membuat hati juga cukup lega lah ya, ini sudah sampai pada titik ini adalah kemarin tanggal 29 Juli 2024 kita melakukan pelantikan profesi surveyor pertama Indonesia. Ada 21 surveyor, profesi surveyor, dan ada 3 surveyor kehormatan. Jadi ini saya cerita sedikit ya tentang pelantikan ini. Jadi profesi surveyor ini sebetulnya merupakan amanat ya dari PP 45 tahun 2021, juga peraturan BIG nomor 14 tahun 2021, dan juga peraturan ISI nomor 1 tahun 2024 ya. Ini merupakan implementasi dari tiga peraturan tersebut, di mana ini merupakan satu proses yang panjang. Jadi ini kalau tidak salah sudah berjalan 8 tahun. Jadi dari kepengurusan sebelum ini juga sudah dilakukan persiapannya. Para surveyor muda, lakukan pekerjaan kalian dengan jujur dan berintegritas.